Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahimakumullah, berjumpa kembali ya bersama saya. Tentunya di sini ya yang selalu menemani Anda setiap harinya di dalam kajian-kajian pembahasan fikih yang sering saya terangkan. Kali ini, insya Allah, saya ingin membahas yang berhubungan dengan pasangan suami istri. Berarti, ini hukum tentang fikih nikah, ya, bagi para jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelumnya, mohon untuk berpikir positif. Mohon untuk berpikir bijaksana, karena setiap apa yang saya sampaikan ini bersumber dari kajian ilmu, yang mana ilmu apapun itu semuanya adalah bermanfaat asal kita niatnya lillahi ta'ala saja, ya. Maka, oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi, berpikirlah positif dan niatlah yang baik ketika mendengarkan kajian saya ini. Maka, apa sih, yang akan dibahas kali ini? Nih, biasanya, para suami suka penasaran, ya, kalau ada ilmu yang berhubungan dengan bab suatu pernikahan. Di sini tuh ada 4 metode. Apa sih di sini ada 4 metode? Isaroti syahwat sang suami. Bagaimana sih ingin merangsang syahwat istrinya tersebut? Apa ya? Banjir dari kali, ya, sama istrinya. Misalkan, banjir daerah seperti itu, ya, bahasanya. Dilemail hafihi dengan air yang cukup banyak, ataupun bisa dimaknai air nutfah yang cukup banyak, ataupun bisa dimaknai juga dengan air nutfahnya yang bisa dikatakan keluarnya itu tidak hanya cukup sekali, mungkin berkali-kali. Artinya, bagaimana sih seorang suami agar meningkatkan rangsangan syahwat istrinya itu meningkat, bahkan ini bisa loh sang istrinya itu keluar, tidak hanya cukup sekali, mungkin bisa sampai 2 kali, ya, seperti itu ketika halal melakukan jima, ya, tentu dengan pasangan halal ini, suami dan istri. Maka, untuk trik ataupun untuk tips yang pertama, ya, saya bacakan di dalam kitab Asyararul Jima ini. Al-Ula, yang pertama, itu jangan lupa, wahai suami. Ini kebanyakan sang suami itu lupa, ya. Seorang suami harus membiasakan setiap harinya. Seorang suami harus membiasakan mengistiqomahkan setiap harinya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan melakukan berhubungan dengan istrinya. Ya, iyalah. Tips yang pertama itu udah bener banget, itu kebanyakan kemungkinan lupa, nih, para suami, bahwa siapa sih yang memberikan kekuatan itu kepada para suami? Ya, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia tepat sekali. Trik yang pertama, jangan lupa, wahai para suami, untuk memohon meminta kepada Allah agar Anda menjadi seorang suami yang selalu bisa menyenangkan ataupun memuaskan istrinya. Maka di sini ada 2 doa, yang mana 2 doa ini yang cukup salaf, yang bisa dikatakan cukup populer. Lah, kalau kurang paham, maka untuk doa yang pertama itu juga pernah saya terangkan di pembahasan sebelumnya, yaitu, Allahumma qawi zakari fa'inna fihi solah hamli ahli. Ya Allah, kuatkanlah batang zakarku karena di sana terdapat kebaikan bagi ahliku, ataupun bagi istriku. Nah, itu adalah doa yang pertama. Ya, ataupun bisa kalau kita tidak berdoa dengan doa yang tersebut, ini ada pilihan doa yang kedua, yaitu, Allahumma, ya Allah, kuatkanlah untukku, asuhlah uratnya. Jadi, urat apa? Ya, urat-urat itu, urat batang milik suamiku, milik suaminya, dan angkatkanlah untukku bagian depan batang penis milik suaminya, dan mudahkanlah masuknya batang zakar tersebut. Wa makruh jahu dan juga keluarnya, warzukni, dan rizki, dan berilah rizki kepadaku, apa ya, ataupun kenikmatan. Lah, berikanlah kepadaku keturunan yang solih, tukati lukisadi rika yang berperang pada jalanmu. Jadi, ini untuk doa yang kedua, ya.
Kalau misalkan kita tidak membaca doa yang pertama ini, bisa doa yang kedua, Allahumma sholihatan. Kalau doa yang kedua ini agak panjang, ya, sepertinya akan banyak memilih para suami membaca doa yang pertama, ya, yang pendek, Allahumma qawidakari faina fihi ahli. Bisa doa yang itu juga, ya. Itu adalah untuk tips ataupun trik yang pertama bagi seorang suami. Sekarang, apa nih, Teh, untuk trik yang keduanya? Untuk tips yang keduanya, itu adalah para suami, jangan lupa kepada istrinya, harus sebelum melakukan berhubungan. Jangan lupa untuk mencumbu rayu dulu istrinya. 1. Dengan saling bersentuhan kulit. Wal kublatu, jangan lupa mengecup istrinya. Mengecup apa-apa saja yang disenangi istrinya. Yang kemungkinan yang banyak dilakukan oleh para suami itu tidak bertanya kepada istrinya. Harus bertanya kepada istrinya dari anggota tubuh manakah yang diharapkan oleh istrinya. Filmora Abah, di dalam mencumbu rayunya dan sentuhan. Kenapa? Jadi untuk tips yang kedua, wahai para suami, jangan menjadi seorang suami yang egois. Artinya, yang mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Tetapi kalau ingin sampai istri Anda mendapatkan suatu kenikmatan di dalam melakukan hubungan, maka seorang suami harus bisa dulu, meraba akan perasaan istrinya. Artinya, yang pertama, ya, harus disenangkan dulu hati istrinya, agar nanti sang istrinya dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela, dapat juga membahagiakan suaminya. Jadi, tidak ada merasa suatu tekanan, tidak ada merasa bahwa ini adalah suatu beban. Tapi pikiran istri itu merasa bahwa hal ini adalah merupakan sesuatu hal yang begitu menyenangkan. Dan jangan lupa bagi seorang suami, itu harus bertanya kepada, misalkan yang bagian mana sih yang paling sensitif, yang paling senang, yang paling kamu mau disentuh oleh aku. Misalkan seperti itu. Dan untuk tips yang kedua ini, berarti menunjukkan bahwa seorang suami dan istri itu harus ada komunikasi khusus di dalam pembahasan ini. Jadi, apakah itu penting? Sangat penting sekali. Jadi kalian, sebagai yang sudah berumah tangga, komunikasi itu bukan hanya komunikasi mengenai perihal ekonomi di dalam keuangan rumah tangga saja. Bukan hanya saja berkomunikasi, misalkan mengenai bagaimana pendidikan anak kita. Sajakah hal ini pun harus sangat dikomunikasikan. Dan ini tuh bisa berubah-ubah. Artinya bisa berubah-ubah, itu ya mungkin saja kejiwaan seorang istri ketika awal rutin itu berbeda. Ketika sudah mempunyai anak satu, awal pengantin itu, istrinya tidak terlalu stres, bahagia terus, karena belum ada beban dalam hidupnya. Tidak ada beban untuk mengurus anaknya. Ketika sang istrinya sudah mempunyai anak satu, mungkin sudah mulai ada sedikit beban, karena harus mengurus anaknya. Yang mana hal itu baru ditemui di dalam kehidupannya. Sekarang aku harus bangun setiap malam. Sekarang aku harus menyusui, karena harus ini, tuh, dan itu. Bisa mempengaruhi akan mental seorang perempuan. Apalagi kalau misalkan ditambah anak 2, ditambah anak 3. Nah, ini memang yang harus betul-betul dikomunikasikan antara pasangan suami istri. Karena kehidupan yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita itu akan sangat mempengaruhi sekali akan hormonal, apalagi tentang hubungan seksualitas tersebut. Jadi untuk tips yang kedua, intinya harus ada komunikasi yang baik antara suami dan juga istri satu. Dan untuk yang ketiganya, melakukan berhubungan, memasukkan hasafah kepada farji sang istrinya, serta menjaga, gaya-gaya melakukan berhubungan. Walmu buli dan cenderung almarhum yang disenangi mimba antara suami dan juga istri. Nah, untuk tips yang ketiga, apa sih yang harus dikomunikasikan? Yang harus dikomunikasikan itu adalah perihal gaya penting di dalam rumah tangga. Mungkin ketika kita awal berumah tangga, ya, kata suaminya kepada istrinya, mungkin karena kita belum berpengalaman, sehingga gayanya ya begitu-begitu saja. Ketika sekarang kita sudah berumah tangga,
sudah punya anak 2, punya anak 3, mungkin kita sudah semakin berpengalaman. Mungkin, ya, dan, aduh, aku jenuh juga nih, misalkan kata istrinya. Ya, Mas, dengan gaya itu saja. Ataupun di ruangan ini saja. Maka boleh berimajinasi, maka oleh sang suami dan istrinya, berkomunikasi yang baik mencari gaya-gaya yang baru. Kecuali memang gaya yang diharamkan oleh Allah. Yang penting masuklah. Yang penting, masuklah kepada lubang yang benar. Tidak boleh memasuki lubang yang belakang, ataupun memasuki kepada lubang istrinya ketika sedang haid. Hanya itu saja sih yang dihalalkan. Selain dari itu, dihalalkan. Jadi, kalian itu mau gaya apa saja, itu sebetulnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah trik atau tips yang ketiga yang disampaikan oleh ulama. Yang keempatnya adalah, jangan lupa, seorang suami, ya, film sih. Jangan lupa seorang suami untuk menyentuh istrinya. Bagian apa sih yang harus disentuh oleh suami kepada istri? Maaf, sekali ini bahasa di dalam kitab fikihnya seperti ini. Maaf sekali, dengan bahasa, harus menyentuh kedua apa? Ya, maaf ya, puting yang dimiliki di bagian dada sang istrinya, sela-sela ketika melakukan hubungan biologis tersebut, bisa dengan model bergantian. Jika engkau menjaga seorang suami pada semua ini, maka kau akan menemui istrimu yang begitu bergelora dan akan menemui istrimu itu yang begitu dahsyat sekali sampai mengeluarkan air nutfah. Jadi, farjinya sang istri, ini masih ada juga pembahasan Ibnu Abdul Wahid. Oke, jadi intinya begini, ya, untuk yang keempat, jangan lupa bagi seorang suami ketika melakukan hubungan biologis tersebut. Jangan sampai sang suami melupakan pada bagian dadanya dan juga pada bagian bokong yang dimiliki oleh istrinya. Karena apa? Karena memang, maaf banget, bahasa di dalam referensi kita aja, karena di bagian puting yang dimiliki oleh istri tersebut itu sangat besar sekali rangsangannya di sana. Karena memang banyak sekali syarat-syarat yang tersimpan di sana. Maka itu, jika para suami lebih spesifik ketika melakukan hubungan, ketika gelora sang istrinya sudah tingkat syahwatnya dimainkan di bagian dada istrinya tersebut, itu akan lebih memudahkan sekali semakin memuncaknya gairah istrinya. Karena memang, di sana Allah menciptakan bagian-bagian syarat yang cukup besar di sana, yang terkumpul di bagian, apalagi pada puting, ataupun dada bagian istrinya seperti itu, iya. Jadi, ini adalah ada 4 trik, ataupun ada 4 tips yang saya bacakan di dalam Asyaral Jima bagi seorang suami yang ingin sekali menyenangkan istrinya. Sehingga ketika sudah melakukan hubungan dengan sang suaminya, sang istrinya tidak akan mengalami kekecewaan. Dikarenakan, misal, ya, kecewa karena apa? Ya, misal, dikarenakan sang istrinya itu tidak sampai inzal, istrinya itu tidak sampai keluar menuju kepada puncak kenikmatan tersebut. Oleh itu, ini adalah ilmu yang khusus sebetulnya bagi seorang suami yang diperuntukkan bagi yang ingin menyenangkan istrinya. Jika, wahai para suami, mendengarkan ilmu ini, jika Anda diniati untuk beribadah. Sekali lagi, saya tekankan untuk diniati beribadah ingin menyenangkan istri Anda, maka ketika Anda mendengarkan ilmu ini akan berubah menjadi suatu ibadah. Akhir kata semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.